Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farselioni Renalta dari kelas 3EB09 NPM 27218205. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dan kenapa sih bahasa Indonesia itu penting bagi saya. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, di mana pada saat itu pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan membuat sebuah ikrar, di mana ikrar ini kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Walaupun sudah ada sejak tahun 1928, bahasa Indonesia baru dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Melayu. Dalam Kongres Bangsa Indonesia yang kedua pada tahun 1984 yang diadakan di Medan, di mana bahasa Indonesia sejak zaman dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ini sudah ada sejak abad ke-7 di wilayah Asia Tenggara ini, di mana pada abad ke-7 banyak ditemukannya prasasti-prasasti yang berhurufkan pranagari berbahasa Melayu. Prasasti ini diantaranya yaitu ditemukannya prasasti Kedukaan Bukit pada tahun 683 Masehi di Palembang. Yang kedua ada prasasti Talang Tuo. Talang Tuo ini ditemukan di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga yaitu ditemukannya kota Kapur pada tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan yang keempat yaitu ditemukannya prasasti Karangbrahi pada tahun 688 Masehi di Jambi. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu ini semakin berkembang dan terus berkembang karena ditemukannya peninggalan kerajaan Islam yang tadinya hanya digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku Nusantara saja. Kini, sejak menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan sebagai bahasa pedagang, di mana pedagang dari luar Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu ini untuk bertransaksi, berjualan atau membeli sesuatu di wilayah Indonesia ini. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pemersatu untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan sangat pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terdiri dari dua, yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya
sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Maksudnya itu, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai dasar yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu lambang identitas nasional, di mana bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lainnya seperti bendera merah putih dan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan. Sebagai alat perhubungan, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sangat sulit komunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dan yang terakhir yaitu fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa. Kalau dilihat dari keragaman yang ada pada Indonesia seperti suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemua elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah persatuan. Kalau tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu diantaranya sebagai bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan, seperti contohnya pidato kenegaraan atau upacara-upacara kenegaraan yang biasa dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Di sini, fungsi ini digunakan sebagai pengantar pendidikan, yaitu digunakan untuk proses belajar mengajar dalam segala konteks pendidikan. Yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk perhubungan dalam segala hal pada tingkat nasional seperti pada perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Maksudnya yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana dalam memperkaya budaya dan meningkatkan iptek dengan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional. Sekarang saya akan memberikan pendapat saya, kenapa sih bahasa Indonesia itu penting bagi saya. Yang pertama yaitu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, yaitu di mana sejak lahir memang saya sudah dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Indonesia ini. Saya tinggal di negara Indonesia, tidak mungkin kalau saya nggak mempelajari dan tidak mementingkan bahasa saya sendiri. Berapa banyak pun bahasa yang saya kuasai, tetap bahasa Indonesia lah yang paling penting karena saya merupakan warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu karena bahasa Indonesia telah mempersatukan bangsa-bangsa Indonesia. Tanpa adanya bahasa Indonesia, kita belum tentu bisa berkomunikasi antar suku yang ada di Nusantara negara Indonesia ini. Yang keempat yaitu karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan, di mana saya sebagai mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar saya, maupun saya dalam membuat penelitian, ataupun saya mempelajari materi-materi baru. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Apabila saya tidak mengerti, maka saya tidak dapat menempuh pendidikan di Indonesia. Sekian penjelasan saya dan pendapat saya kenapa bahasa Indonesia itu penting. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Selamat pagi dan terima kasih.